مولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأتم النفع بعلومه وعلومه في الدارين amin. Sudah sampai kepada perkataan musannif, fasbut maka bertetaplah oleh engkau, ayyuhal mu'min wahai orang yang beriman, al-muti' yang taat. Saban hari kita sholat berjamaah, berbuat taat ibadah, maka bertetap terus istiqamah seperti itu di sini. Ala ta'ati rabbika, atas mentaati, patuh, tunduk terhadap Tuhan engkau. Wastaksir minha, dan memperbanyak perbuatan taat ibadah tadi. Bertambah semakin hari, bertambah umur, bertambah amal kita. Itu orang yang beruntung. Bertambah ilmu, bertambah amal. Semakin hari, ini sudah masuk tahun baru, semakin bertambah amal kita, maka orang yang hari ini atau tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin, ilmunya bertambah, amalnya bertambah, akhlaknya berbagus. Itu orang yang beruntung ya Nabi. Kalau sama aja tahun ini amalnya sama, kada ada peningkatan dengan tahun yang lalu, itu orang yang rugi. Kenapa jadi rugi? Karena umur bertambah tapi ilmu amal kada bertambah. Dan hakikatnya semakin hari, semakin tahun, jatah kita hidup di dunia ini berkurang. Semakin dekat kita kepada lubang kubur, meninggal, maka meningkatlah. Jangan sama aja. Apalagi jangan sampai, apalagi naudzubillah tahun ini menurun, berkurang amal daripada tahun yang lalu. Itu orang yang celaka. Ada rugi lagi, celaka. Kalau rugi itu kan dalam orang berdagang itu modal, kita menjual di bawah harga modal, rugi. Umur kita ini diibaratkan modal, lalu kita hurupi umur kita nih dengan hal-hal yang kada bermanfaat, apalagi maksiat, itu rugi. Tapi kalau umur kita nih kita habiskan, kita hurupi dengan hal-hal yang bermanfaat seperti ilmu, amal, maka itu orang yang beruntung. Jadi Allah memberi kita modal ibarat berdagang. Umur kita ini kemana kita arahkan? Ke perbuatan taat ibadah kah yang menguntungkan, membahagiakan kita hidup di dunia sampai ke akhirat, atau mengerjakan yang dilarangnya, mengerjakan maksiat, habis juga umur kita nih. Kita gunakan atau kada tetap habis. Yang untung digunakannya dengan taat ibadah, dihabiskannya umurnya dengan taat ibadah. Yang rugi yang digunakannya kepada yang sia-sia, kada ada manfaatnya, apalagi celaka digunakannya untuk maksiat. Maka wastaksir, perbanyak minha daripada ibadah. Wasbir alaiha, di dalam ibadah tuh di samping ada kita mensyukuri nikmat umur, di dalamnya ada sabar. Jadi setiap ibadah tuh di dalamnya ada syukur, ada sabar. Syukurnya apa? Mensyukuri nikmat umur, nikmat awak sehat. Sabarnya apa? Ya kita istiqamah dalam berbuat taat ibadah. Walaupun ujian menimpa, cobaan, kita kada putus tetap beribadah. Dalam ibadah itu ada sabarnya. Wasbir alaiha, dan bersabarlah atas berbuat taat ibadah tadi. Kalau kurang sabar, bisa berhenti setengah jalan
kada sampai ke tujuan. Maka sabar perlu, syukur dan sabar itu dua hal yang selalu bergandengan bersamaan dalam sesuatu taat ibadah. Di dalamnya ada syukur, ada sabar. Selanjutnya sudah beramal apa? Wa akhlis lahu biha, dan ikhlaskan. Ikhlas itu asalnya khalis, bersihkan niat hati kita dalam berbuat taat ibadah. Karena nilai ibadah kita, nilai perbuatan kita sempurna tidaknya itu tergantung niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sempurna tidaknya amal seseorang tergantung niatnya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, nah maka sempurnalah ibadahnya tadi. Tapi kalau niatnya untuk dipuji orang, riya namanya, hangus pahalanya. Maka wa akhlis lahu fiha, dan ikhlaskanlah kau beramal bagi Allah fiha dalam taat ibadah tadi. Wa dum ala zalika, dan kekali, dum itu fi'il amar daripada dama ya dum, dawamkan, istiqamahkan atas demikian itu. Ciri-ciri orang ikhlas biasanya istiqamah. Ciri-ciri tanda orang itu beramal ikhlas, amalannya itu rutin dikerjakannya setiap hari, istiqamah. Karena ini kadang memperdulikan hendak dipuji orang kakadakah, yang penting aku istiqamah beramal. Umpamanya sembahyang duha, hendak dilihat orang atau kadakah, tetapnya setiap hari sembahyang duha. Hendak dipuji orang atau kada, bahkan dihina orang, kada peduli, yang penting aku istiqamah beribadah. Kalau orang yang kada ikhlas, ketika dipuji berajin, semangat, ketika dicela menurun, kada semangat lagi, bahkan berempih. Itu ciri-ciri kada ikhlas. Karena itu yang diharapnya, mengharapkan pujian. Ketika kada didapatnya, empihnya. Ketikanya dapat, wah semangat, gembira. Biasanya orang yang niatnya karena untuk di dunia, dipuji di dunia, dapat manfaat di dunia, salah satunya murah rezeki di dunia, biasanya kada istiqamah, kada dawam. Mengamalkan suatu amalan, umpamanya baca ayat kursi, umpamanya contoh, membaca ayat kursi, tujuannya apa? Supaya dapat kedudukan, supaya dapat kursi. Sudah dapat kursinya, ada ingat lagi ayatnya. Mengamalkan saban malam, bangun tahajud, sembahyang hajat, ayat kursi tadi dibaca. Untuk apa? Supaya inya jadi caleg, caleg nih, supaya jadi anggota DPR, dapat kedudukan. Kalau dapatnya, ampehnya, karena sudah dapatnya tujuannya. Kalau kada dapat, ampeh juga inya. Kenapa? Tohoknya dah aku membaca ayat kursi. Jangankan kursinya, ayatnya kursinya kada dapat juga. Akhirnya ampeh juga. Biasanya orang beramal karena hal-hal urusan dunia, dipuji di dunia, murah rezeki di dunia, dapat jabatan di dunia, kada bertahan lawas. Karena dunia itu fana, binasa. Maka sesuatu yang disandarkan tujuannya kepada yang fana, kada bertahan lawas, binasa juanya. Tetapi kalau disandarkannya ke akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, maka amalan itu biasanya dawam, kekal terus menerus. Umpamanya tadi sembahyang duha, sembahyang tahajud malam, tujuannya apa? Supaya kena aku di akhirat masuk ke surga melalui pintu at-tahajud, masuk surga melalui pintu ad-duha, rajinnya sembahyang duha. Padahal di dunia kada perlu diniatkan yang murah rezeki. Sembahyang duha itu kan amalan supaya murah rezeki di dunia. Siapa yang niat akhirat, dunia tetap didapatnya. Tapi siapa niat dunia, jangan harap dapat akhirat. Nah, kalau ingin niat sembahyang duha supaya murah rezeki di dunia, sudah dapatnya, sugihnya bisa ampeh sembahyang duha. Atau kada sugih juga nih, udah bertahun-tahun aku sembahyang duha kada juga sugih, ampeh lagi nya sembahyang duha. Karena itulah tujuannya, supaya sugih di dunia. Baca surah Waqiah, amalan sugih, supaya sugih di dunia.
Didapatnya sugih, ampehnya baca waqiah. Apalagi kada dapat, apalagi kada sugih. Pokoknya aku baca waqiah, kada sugih juga, ampeh juga. Tapi kalau inya membaca Al-Qur'an, di antaranya surah waqiah, surah Yasin, tahajud, lainnya, tujuannya untuk menambah amal ibadah supaya masuk surga. Surga di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Biasa bertahan lawas istiqamahnya. Hendak sugih kakada ka di dunia, yang penting aku sembahyang duha. Hendak diberi murahkan rezeki atau kadakah, yang penting aku baca surah waqiah. Kenapa? Karena kada meunting murah rezeki di dunia tentunya. Bukan itu tujuannya. Tujuannya untuk dapat surganya Allah. Lalu rupanya itu pun masih lagi belum puncak daripada ikhlas. Ada lagi yang lebih ikhlas. Kalau tadi akhiratnya memang istiqamahnya dawam. Cuma karena surga. Surga itu bukan Tuhan. Surga itu ciptaan Tuhan, makhluk. Surga neraka itu makhluk. Maka orang beramal, kata ulama ahli hikmah, beramal karena surga berarti beramal karena makhluk pasti. Tapi salah lah itu, kada salah, karena ada pang dalam Al-Quran dalam hadis. Kalau kita beramal hendak mengharap surga itu ada anunya. Cuma tingkatan ikhlas kita biasanya sudah kekal, sudah dawam istiqamahnya. Tapi ada yang lebih maha kekal lagi, yaitu Allah yang wajibil wujud, yang kekal sifatnya, zatnya. Maka amalan yang kita sandarkan kepada zat yang maha kekal, maka berterusan tuh amalan kita sampai kita meninggal. Bahkan kita meninggal pun diteruskan oleh anak cucu kita. Itu karena ini beramal ikhlas karena Allah, bukan karena meunting surga, apalagi meunting urusan dunia. Biasanya istiqamahnya beramal karena menuntut keridhaan Allah. Cuma apakah berarti munnya beramal atau menuntut keridhaan Allah surga itu kada diberi, atau murah rezeki itu di dunia kada diberi? Surga itu milik Allah, dunia milik Allah. Kalau orang diridhai Allah, ya semuanya dimudahkan Allah lah urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kada perlu diniatkan, tetap diberi orang yang diridhai Allah. Tapi orang beramal karena surga, itu bisa ada masanya yang mungkin inya berhenti beramal. Karena surga itu masih makhluk, cuma makhluk yang dikekalkan Allah. Dalam kitab Aqaidul Iman ada 10 yang dikekalkan. Di antaranya surga. Surga makhluk yang sudah dicipta, yang dikekalkan Allah. Walaupun hari kiamat terjadi, hancur alam nih, surga kada dihancur. Ada 10 yang dikekalkan Allah, bukan kekal hakiki, dikekalkan Allah. Termasuk di diri kita ada 2 lah yang pembahasannya. Nah, di antaranya surga. Lalu kita di mana kira-kira amal kita selama ini? Apakah karena maslahat atau fadilah keuntungan di dunia, atau karena kita hendak mencapai surganya Allah, atau kita beramal karena ridhonya Allah? Kira-kira aku aja karena ridhonya Allah, itu ngaku kita. Cuma tandanya apa? Kita periksalah di diri kita. Kita ini beramal karena surga kah? Atau karena surga kah? Atau karena Allah kah? Kalau Nabi kita beramal, sidin bukan karena surga, karena sidin sudah dijamin surga. Kalau pun kita sudah dijamin surga, mungkin kita kadang beramal lagi lah. Sudah dijamin surga. Nabi walaupun dijamin sudah surga, tapi tetap rajin beramal. Rasulullah luar biasa amalnya. Karena Nabi bukan beramal itu karena surga, karena sidin sudah dijamin surga. Lalu di dalam hikam disebutkan surga itu makhluk, makhluk yang wajibil wujud adanya itu hanya Allah. Kalau makhluk itu kada wajibil wujud, jaiz saja adanya.
harus saja adanya. Kan makhluk tuh harus, kan termasuk kita nih, makhluk. Boleh ada, boleh kada ada. Lalu pertanyaan, seandainya surga tuh kada ada, akunlah kita beramal kira-kira. Surga tuh kada ada, neraka kada ada, akunlah kita beramal. Tadi ngaku, aku beramal karena Allah. Berarti tinggi ikhlasnya sudah. Ikhlasul muqarrabin ngarannya. Lalu ngaran surga itu kan makhluk. Makhluk tuh jaiz, boleh ada, boleh kada ada. Ini kita nih, boleh ada, harus saja ada, harus kada ada. Lalu dipilih Allah, lalu kita ada. Surga tuh boleh aja ada, boleh kada ada, jaiz hukumnya. Lalu dipilih Allah ada. Bisa aja. Mungkin aja perkaranya mungkin ada, mungkin kada ada. Lalu pertanyaan, seandainya surga itu kada ada, akun kita beramal. Atau neraka itu kada ada, akun kita apa kita ninggalkan maksiat, kada masuk neraka juga. Maksiat silahkan maksiat, kada ada juga neraka di akhirat. Nah, kira-kira neraka surga itu kan makhluk. Makhluk tuh kada wajibil wujud. Yang wajibul wujud Allah. Jaiz adanya dalam tauhid. Lalu seandainya dalam hikam itu pertanyaannya, seandainya surga kada ada, neraka kada ada, kira-kira kita akan kada beramal. Sudah mulai dah bingung dah. Tadi dia karena Allah aja, kada memandang surga neraka karena Allah. Lalu terjadi ada cerita seseorang yang lebih kurang 70 tahun beribadah, lebih kurang di zaman sebelum Nabi kita, Nabi Israel. Lalu Allah hendak mentes keikhlasannya ini tingkat mana. Lalu Allah utus malaikatnya untuk menemui hamba Allah yang ahli ibadah tadi. Siang malam beribadah, kada pernah maksiat. Lalu malaikat tadi ditugaskan untuk menemui hamba Allah Ta'ala tadi dan menginformasikan. Apa informasinya? Padahkan kepada hambaku tuh yang ahli ibadah tuh, yang kada pernah maksiat sekejap mata. Padahkan inya tuh takdirnya, tulisannya sebagai ahli neraka sudah. Karena terdahulu sudah, kita kan takdir kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita belum lahir sudah ada tulisan, ini ahli surga, ini neraka, ini orang yang celaka, ini orang beruntung, sudah ada tulisannya. Lalu datangi inya tadi. Padahkan bahwasanya inya tadi walaupun kada pernah maksiat seumur hidupnya, tulisannya sudah terdahulu, takdirnya neraka. Kira mun kita didatangi kayak itu malaikat kayak Pak. Ulun saja dah buangnya, kenapa aku sembahyang mau masuk neraka juga lagi. Tasbih buang lagi, kenapa aku tasbih? Pecangan neraka juga. Itulah yang ajaran yang orang ada sembayangan tuh. Kita ini sudah terdahulu dah surga neraka. Itu berhemat sembayang, mun sudah takdirnya neraka juga Ini kami ini yang duduk nih, orang azan duduk di jalan, di gardu, di jembatan. Mun sudah takdirnya surga juga Kenapa aku sembayangan lagi? Nah, tadi datang malaikat. Hai fulan bin fulan, aku ini utusan Allah. Ini kisah nyata dalam kitab ceritanya. Aku ini utusan Allah. Aku diberitahu oleh Allah bahwasanya takdirmu, engkau namamu sudah tertulis sebagai ahli neraka jahanam. Yalah jasiden. Mungkin kita kira didatangi malaikat kayak itu kayak Pak. Wah jangan apa lagi sembahyang, masih juga neraka ujungnya. Jangan apa ini beribadah malah pahit. Jangan neraka juga. Presiden tadi ketika didatangi, yalah jasiden, yalah kalau gitu. Bulik malaikat tadi, boleh menghabarkan tadi boleh. Ujar Allah, intai pulang itihinya. Napa yang digawe? Sekali diintai diitihi masih sembahyang jasiden, sembahyang rajin. Itu malaikat hebatnya orang nih. Dipadakan sebagai ahli neraka masih sembahyang. Mun kita, nah itu tadi. Kita kan sembahyang ibadah kita karena surga tadi.
Tadi ngaku karena Allah, tiba-tiba malaikat datang kayak itu. Bujur-bujur kita karena Allah lah. Kita kan memandang surga neraka lagi. Seperti wali Allah, perempuannya Rabi'atul Adawiyah, ketika beribadah malam munajat kepada Allah, ya Allah, seandainya aku ini beribadah karena hendak maunting surga, jangan masukkan aku ke surga. Kalau aku takut maksiat karena takutan neraka, masukkanlah aku ke neraka. Aku ini beribadah karena menuntut ridha-Mu ya Allah. Aku ini meninggalkan maksiat karena untuk Engkau ridha ya Allah. Kada memandang neraka surga. Nah itu yang ikhlas bujur, bukan memandang surga neraka lagi. Karena surga neraka itu makhluk. Lalu orang tadi itu tetap beribadah, ujar malaikat ngapain kamu nih? Datangi malaikat pulang penasaran. Ujar malaikat, kenapa engkau sudah diinformasikan, dihabarkan dan disar bujur sahih nih informasinya dari Allah bahwasanya engkau ini ahli neraka. Kenapa engkau masih rajin sembahyang? Kenapa engkau masih rajin beribadah? Apa jawab beliau? Nah, beliau ikhlas sembahyang, ikhlasnya beribadah. Aku tuh diciptakan di dunia ini tugasku beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Perkara urusan surga neraka itu urusan Allah. Yang penting aku beribadah. Aku beribadah tugasku. Masalah neraka surga itu urusan Allah. Yang penting tugasku di dunia beribadah karena Allah. Aku beribadah ini bukan meunting surga neraka. Aku menuntut keredaan Allah. Yang penting Allah redha on aku. Nah, bujur ikhlas. Yang tadi ngaku ikhlas apa? Wah, aku ikhlas karena Allah. Kada meunting surga neraka. Sekali dihabarkan kada masuk neraka, kada masuk surga, ampeh sembahyang. Nah, berarti ikhlas karena surga masih, bukan karena Allah. Orang tadi aku kada peduli, yang penting aku Allah ridha wan aku. Tugasku beribadah. Yalah kayak itu malaikat bulika, malaikat melapor. Lapornya, ya Allah, wallah anta a'lamu, engkau lebih tahu apa jawabannya. Memang Allah tahu, cuma hendak mengisahkan kepada malaikat aja. Saksikan hai malaikatku, jar Allah. Memang bujur orang ini dasar takdirnya ahli neraka, memang. Kayak apa? Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz takdirnya ahli neraka. Tapi ngaran Allah itu kan takdir itu ada yang bisa dihapusnya, boleh ditetapkannya. Yamhullahu ma yasha wa yusbit dalam Al-Qur'an. Allah hapus takdir yang sudah ditulisnya atau dia ditetapkannya, terserah. Saksikan hai malaikatku, memang bujur ini ahli neraka. Ngarannya sudah tertampang sebagai ahli neraka jahanam. Tapi karena inya ikhlas beramal, aku hapus ngarannya sebagai ahli neraka. Aku ampuni dosa-dosanya, aku hapus, aku jadikan namanya sebagai ahli surga. Misalnya kayak itu, terserah Allah lah. Makanya ada kan 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, itqun minan nar. Dele hadis Nabi itu awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. 10 awal rahmat daripada Allah, 10 yang kedua pengampunan Allah, 10 yang ketiga pembebasan daripada api neraka. Mungkin orang tadi dasar bujur ditulis namanya ahli neraka, berkatnya beribadah di 10 yang akhir Ramadan Allah hapus ngarannya jadi ahli surga, bisa aja. Yang penting kita beribadah aja, husnuzon, baik sangka. Jangan langsung amun Allah menghendaki neraka, neraka juga kenapa sembahyang. Nah itu suudzon non Allah. Kita kada tahu kan takdir kita. Kita ahli neraka, ahli surga, kada tahu. Cuma kita husnuzon, baik sangka. Ana inda zanni abdi bi, jar Allah. Aku sesuai sangkaan hambaku denganku. Dan kebanyakan seperti itu. Kalau kita gawian kita dari anom, dari mulai balik sampai kita meninggal baik terus, itu ciri-ciri ahli surga. Dan memang kayak itu aja Nabi. Umum orang tadi sudah takdirnya ahli surga, Allah mudahkan jalan gawian-gawian ahli surga untuknya. Ringan, hendak tulang majlis taklim itu nyaman, kada ada halangan. Hendak menuntut ilmu nyaman, hendak sembahyang berjamaah nyaman. Tapi mun orang tadi tulisannya memang ahli neraka, inya tuh hendak menggawi ahli surga tuh berat, banyak halangan, sakit parut lah, ini itulah, akhirnya kada jadi. Dah kawan BWI, yuk kita malam ini majlis taklim, nyalah aja, tunggu ya hari sekalinya sakit parut sih den kada jadi.
ada aja halangan sehingga inya kada hingkat menggawi ahli surga. Khulika ma tayassara lahu. Diciptakannya apa yang dimudahkan baginya. Munnya memang takdirnya ahli neraka, dimudahkan ahli neraka tuh gawian ahli neraka ganinya. Munnya sudah ditakdirkan ahli surga, dimudahkan Allah gawian ahli surga untuknya. Tapi ada aja yang orang yang ahli maksiat, merampok, membunuh sampai 99 orang, kan akhir hayatnya nyebut tobat masuk surga, itu 1001. Ngalih, tapi ada. Supaya kita jangan merasa sombong banyak ibadah. Jangan kita putus asa daripada rahmat Allah yang maksiat. Ada juga yang ahli ibadah sampai makam wali bersisa. Bal'am ibnu Ba'ura, makam wali sudah, tapi di akhir hayatnya mati dalam keadaan kupur ada gitu, tapi 1001 ngalih cariannya, tapi ada. Tapi yang kebanyakan ya itulah dari halus berbuat taat ibadah sampai ke Tuhan sampai mati, dan ini kebanyakan. Kita yang kebanyakan aja pedoman, jangan yang 1001 tadi. Kebanyakan mun makan kanyang, ada aja yang makan kanyang itu ngalih cariannya 1001 gen ada. Ada yang kada makan ya kanyang terus, itu 1001, tapi ada. Yang kebanyakan mun makan kanyang. Kita ambil yang kebanyakan aja lah. Dosa yang ambil 1001 tadi, tapi ada lah. Karena ada itulah kita timbulkan rasa khauf, takutan. Kalau dicabut nikmat iman Islam bisa aja. Nah, jangan sombong dengan ibadah kita, jangan menghinakan orang yang ahli maksiat. Kalau di akhir hayatnya dibalik Allah bisa aja. Itu hikmahnya supaya kita jangan sombong dengan ibadah kita, dengan ilmu kita, dan jangan meremehkan dengan orang yang ahli maksiat. Kita kada tahu akhir hayat. Itu aja. Jangan langsung seperti orang Jabariyah. Ngapa orang Jabariyah? Langsung ke takdir. Mun takdirnya neraka juga, kenapa sembahyang? Mun ditakdirkan surga juga, kenapa sembahyang? Akhirnya kada sembahyang lagi. Sembahyang gawi terus, dan kita berhusnuzon baik kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Wasbir, dan tadi kembali pada ikhlas tadi. Biasanya mun inya ikhlas karena Allah, itu kekal, terus istiqamahnya. Umpamanya inya membangun pesantren sekolahan, membangun majlis taklim, atau membangun kelompok habsi apa, terus istiqamah, itu ciri-ciri ikhlasnya. Bahkan meninggal sini diteruskan anaknya, itu biasanya tuh istiqamahnya. Itu ciri-ciri beliau ikhlas membangunnya tuh. Meninggal dari sidin dilanjutkan anaknya, anak sidin terus turun temurun. Banyak dari pesantren seperti itu diteruskan oleh anak-anaknya. Majlis taklim meninggal, anak-anaknya nerusakan. Ini jangankan meninggal, masih hidup lagi bubar dah pesantrennya. Ada aja deh. Tapi kita juga ada nyambat, kadang si A si B. Belum lagi meninggal sudah bubar majelisnya. Jadi kita jangan langsung mempunyai atau kada ikhlas, itu urusannya lah. Yang penting kita ikhlas. Nah jadi khalis wa akhlis lahu fiha wa dum ala zalika, kekalkan atas demikian itu. Hatta talqahu jalla wa ala, berbuat taat terus, sembahyang terus, nuntut ilmu terus. Bila istirahatnya kena dalam kubur, kena istirahatnya Mun masih hidup nih terus saja nuntut ilmu. Dari ayunan sampai liang lahat. Sampai bila aja Nabi? Hatta utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Sampai meninggal kita. Tuntut ilmu, mengamalkan ilmu. Mun sanggup ajarkan ilmu. Itu gawian ibadah. Nuntut ilmu, mengamalkan ilmu. Hatta talqahu jalla wa ala, sehingga bertemu engkau dengan Allah Jalla wa'ala. Artinya sampai meninggal kita bahpang je beribadah terus lapahnya pang di dunia inilah kita hendak kita beramal. Mun sudah dalam kubur kan ada lagi beramal, kada ada lagi tempat beramal itu tempat menerima balasan amalnya lagi. Sudah kita ceritakan dulu, dalam kubur tuh kayak apapun orangnya disiksa dalam kubur, sabarnya kada beramuk, kada keluh kesahnya, dipukuli malaikat sabar, kada ada pahala sabar. Mun hendak sabar di dunia, kan ada sudah kita ceritakan dulu orang kafir, orang ahli maksiat. Jadinya kita nih dipukuli, bukuriak-kuriak, kada juga diampihnya. Coba kita sabar jadi pukuli. Kalau Allah ada pahala sabar. Mudah-mudahan kita dikeluarkan dari siksaan.
sekali dipukuli seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, kada ampeh juga. Malaikat, kenapa engkau tetap memukul kami, menyiksa kami, padahal kami ini sabar dah. Ujar malaikat, di sini bukan tempat beramal, mun hendak bersabar di dunia. Kalau di kubur, di akhirat itu kada ada lagi pahala sabar. Jadi mun hendak sabar di dunia nih, mun hendak beramal di dunia nih. Mun sudah ke kubur, kada ada lagi kesempatan kita beramal, tinggal menerima balasan amal lagi. Dan hatta talqahu jalla wa ala fayurdika wa yurdi anka. Nah, maka meredakan Allah Ta'ala akan engkau, akan penciptaan Allah, akan perbuatan Allah, wa yardi anka, dan Allah meredai akan engkau. Jadi kita dulu reda dengan gawian Allah, perbuatan Allah, maka Allah akan reda kepada kita. Mun Allah reda wan kita beruntung benar. Jadi kita beramal-amal apa? Nuntut keredaan Allah aja lah. Apapun kita niatkan nuntut keredaan Allah. Lalu bagaimana kita hendak mengetahui kita ini diredai Allah atau kada? Kada tahu kan leh? Ada tandanya, ada alamatnya. Alamatnya Allah tuh reda wan kita adalah kita reda dengan afal Allah Ta'ala. Apa yang didatangkannya kepada kita, karena penyakit misalnya, sabar tuh terbawah sedikit, tinggi sedikit, dan sabar reda. Ujar Nabi, apabila engkau ditimpa musibah, usahakan engkau reda. Tapi mungkin ada kawa reda, sabar barang. Nah, berarti sabar tuh rendah sedikit. Sabar tuh ada unsur anunya lah sedikit lah, terpaksa. Ada unsur model apa, paksa aja aku sabar kakadakah masih hadis garingkan bagus sabar aku. Ada unsur anunya lah sedikit. Nah, unsur dipaksakan untuk menerima. Kan kita mau berpikir, ini misalnya garing nih, kita kalau kesah gurunum leh, kira ampeh leh, kada leh. Kita berdiam sabar, ampeh leh, kada juga. Mun sama pada kada ampeh, bagus sabar leh. Kita gurunum juga, gurunum Tuhan ini kada adil lah anakku. Sudahlah aku ini susah, pencarian kada tapi ada, digaringkannya pulang. Terus tetangga sebelah sudahlah sugih, lama-lama orangnya kada panggaringan. Tuhan ini kada adil nih anakku. Kira ampeh lah, kira kada ampeh juga masih garing. Kita sabar, garing aja. Kada sabar, garing juga. Sama pada garing, bagus sabar. Cuma kalau kita sabar, nilainya pahala. Kalau kada sabar, jangan dianggap sabar itu sunat. Sabar itu wajib hukumnya. Kenapa wajib? Digawi berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau kita ditimpa musibah sabar, berpahala. Kalau kita keluh kesah, kada sabar, berdosa. Jangan dianggap sabar itu sunat. Sabar itu wajib hukumnya. Nah, lalu kita hendak mengetahui Allah reda keadaan kita. Maka ketika ditimpa musibah itu kan gawian Allah semuanya. Semuanya gawian Allah. Kada ada kejadian di alam ini satu detik pun kecuali dalam kuasa Allah. Itu gawian Allah semuanya. Ini etikat kita lah. Jangan ada etikat kan satu detik pun atau satu kejadian itu di luar kuasa Allah. Ini etikat nih tauhid kita. Apapun kejadian yang ada di alam ini, hendak baik kah yang jahat kah, itu gawian Allah semuanya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan semua gawianmu. Gawian kita kadang ada yang baik, ada yang jahat. Jangan sekali-kali mengetikatkan gawian baik saja dari Allah. Yang kada bagus itu kada dari Allah. Berarti berbatas kuasa Allah. Atau kita sandarkan kepada ini tauhid lah, lain adab, mengadab fikih syariat lain lagi yang kita kisahkan, ada babnya nih masing-masing. Ini bab tauhid, jangan sekali-kali kita mengetikatkan gawian baik aja dari Allah, yang taat ibadah aja dari Allah, yang beriman aja dari, sedangkan kafir maksiat itu kada dari Allah lah, semuanya dari Allah. Mungkin mun bepalih kayak itu berarti berbatas kekuasaan Tuhan. Yang baik-baik aja Tuhan nih beriman, taat. Mun yang kafir maksiat tuh gawian setan yang banyak. Berarti berbagi kekuasaan nih Tuhan lawan setan. Dan mun
Mun kita lihat zaman wah ini banyak maksiat, berarti hebat setan daripada Tuhan. Semuanya dari Allah. Yang memberi taufik hidayah Allah, yang menyesatkan Allah juga. Yahdillahu may yasha wa yudillullahu may yasha. Memberi hidayah siapa yang dikehendakinya, menyesatkan siapapun yang dikehendakinya. Allah semuanya. Lalu kita yakin semua datang daripada Allah, baik yang menyenangkan untuk kita seperti nikmat, maupun yang menyakitkan lah, yang kada senang nafsu kita seperti garing, semuanya dari Allah. Lalu kita berhusnuzon, baik sangka. Ini ilmu sabarnya leh. Pertama tadi hendak kita sabar kakadakah, tetap aja jadi bagus sabar. Tingkatkan lagi, jangan sabar aja, redha. Redha itu menerima dengan senang hati, senang dengan qada dan qadar Allah. Amun nikmat bah nyaman leh, senang tapi un sakit kayak apa hendak senang. Nah, pandang hikmahnya yang terkandung dalam sakit tadi. Hikmah dalam sakit itu banyak. Di antaranya ada dosa yang kada hingkat hanya istighfar dimuntung. Astagfirullah, kada hingkat kecuali Allah sakitkan dahulu. Lalu inya sabar, hanya diampuni Allah dosanya. Ada jiwa dosa yang kada hingkat cukup hanya istighfar tobat kepada Allah, harus berhubungan dengan orang yang pernah kita zalimi, baik hartanya maupun puji celaknya, kehormatannya, harus minta maaf, minta ampun, minta ridha. Nah, dosa yang kada hingkat kita istighfar minta ampun ya Allah, kada diampuni Allah kecuali disakitkannya dahulu. Sakitkannya, lalu kita sabar, maka Allah hapus dosa-dosa kita. Ada orang yang sebelum meninggal garing sebulan dahulu garing. Allah hendak membakar dosanya, tapi syaratnya sabar. Lalu bersihat dari dosa. Mun masih juga disakitkannya, Allah hendak angkat derajatnya. Nah, jadi orang yang garing dulu hanya meninggal, hikmahnya supaya Allah membersihkan orang ini dulu dari dosa-dosa. Lalu ini menghadap Allah bersih sudah, bersih kada dosa lagi. Amun dibawanya dosanya mungkin kita kada sanggup, luar biasa. Dosa sekali sembahyang hanya kita tinggalkan, satu waktu kita tinggalkan, 500 tahun diajab di neraka. Tapi berkat digeringkan Allah seminggu, habis dosa yang 500 tahun tadi. Mana akunnya kira-kira? Seminggu garing kah atau 500 tahun diajab di neraka kah kira-kira? Itu hikmah di antara hikmahnya. Mungkin kita pandang hikmah itu aja. Hakun kada garing langsung meninggal masuk surga, no disar semuanya gitu. Artinya jangan berdosa leh hendak. Tapi kita ini ada dosa baik sengaja atau kada, baik dosa zahir maupun batin. Jadi ada orang yang digaringkan Allah seminggu dulu meninggal, ada yang sebulan dulu hanya meninggal. Tapi waktunya garing tadi sabarnya, lalu dibakar dosa-dosanya sehingga datang menghadap Allah dengan bersih sudah dari dosa-dosa. Akhirnya datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Man atallaha biqalbin salim, selamat daripada dosa-dosa maksiat. Nah, itu yang beruntung. Yang untung lagi kada segaring meninggal masuk surga. Nah, kada banyak dosa atau hanya man. Jadi hikmah itu yang kita pandang supaya kita kawa redha, menerima dengan senang hati. Nah, itulah ciri-ciri Allah tuh redha atau dengan kita atau kada. Kita tuh redha kada on gawian Allah. Amun kita ada kena penyakit amuk, nah misalnya kena musibah amuk, berarti ciri-ciri Allah kada redha on kita. Kadang-kadang tanda-tandanya, ciri-ciri alamat Allah Ta'ala tuh redha on kita atau kada. Kita dahulu redha atau kada on gawian Allah. Makanya maka sahabat tuh radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum, mereka redha dahulu dengan ketentuan Allah. Lalu radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan Allah redha kepada mereka. Jadi kita dahulu redha, nerima dengan ketentuan Allah. Nah, itu ciri-ciri berarti Allah redha on kita. Amun kita kada redha, kada terima dengan perbuatan Allah, itu ciri-ciri Allah kada redha on kita. Itu aja lah, kada
Tanda-tandanya tuh, biasanya alamatnya. Reda tuh senang hati menerima ketentuan Allah, takdir Allah. Kemudian mungkin habis waktunya dah. Wa yurdika wa yurdihi wa yurdi anka. Reda dulu kita dengan ketentuan Allah, lalu Allah kena reda akan engkau. Wa yuhallilaka wa yuhalliluka dara karamatihi, dan akan menempatkan oleh Allah akan engkau di tempat kemuliaannya. Apa ke tempat kemuliaan Allah? Tilkal jannah, demikian itu surga. Jadi mun Allah reda, surga itu kada perlu diniatkan, diberinya. Jangan dikira kita beramal karena surga, lalu kita beramal karena reda Allah. Jadi kada diberi surga tuh. Surga tuh kada perlu diniatkan, diberi Allah. Apalagi murah rezeki di dunia tuh, urusan di dunia. Karena dunia akhirat itu milik Allah. Kalau Allah reda, maka urusan kita di dunia di akhirat dimudahkannya. Mungkin cukup, sudah sampai waktunya. Insyaallah kita sambung lagi pertemuan yang akan datang. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah khatimah bisyahada wa khudhul khatimah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan maqbula wa rizqan halalan thayyiba wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yash'a wa la yarfa' wa du'a'in la yustajaba. Allahumma arzuqna al-ikhlas bi talabil 'ilmi wa nasrihi wa jami'i ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.